Halo semua, bonjour. Nama saya Theona Gracia Rosa. Saya dari Pendidikan Bahasa Perancis Reguler C, Istanbul 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang semiotika sosial. Nah, yang dimaksud semiotika sosial adalah kajian semiotika bahasa yang melibatkan teks sekaligus konteks. Secara etimologi, semiotik berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Secara terminologi, semiotik didefinisikan sebagai ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial, kebudayaan, dan masyarakat itu merupakan bentuk dari tanda-tanda. Semiotik juga mempelajari tentang sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi yang bersifat komunikatif yang mampu menggantikan hal lain yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Sementara itu, Charles Sanders Peirce menyampaikan bahwa manusia hanya dapat berkomunikasi melalui sarana tanda. Contoh semiotik sosial yang berupa tanda yang mengandung arti, misalnya yang pertama, saat seseorang melambaikan tangan, itu dapat diartikan memanggil, menyapa, atau menegur. Yang kedua, anggukan kepala dapat diartikan sebagai persetujuan, pemahaman, atau mengiyakan sesuatu hal. Yang ketiga, saat seseorang mengacungkan jempol, itu dapat diartikan sedang memuji, mengatakan hebat, keren, dan yang lainnya. Nah, yang keempat itu saat seseorang badannya berkeringat, itu dapat diartikan bahwa sedang merasa kepanasan atau ketakutan atau sedang gugup. Yang kelima, saat seorang dahinya berkerut, itu dapat diartikan sedang kebingungan atau sedang berpikir. Nah, contoh yang terakhir, saat seseorang sedang menguap, itu dapat diartikan sedang kelelahan atau mengantuk. Sedangkan tanda bunyi dapat berupa tiupan peluit, suara gendang, garing telepon, suara manusia, dan lain sebagainya. Tanda tulisan dapat berupa angka dan huruf. Bisa juga tanda gambar yang dapat berupa rambu lalu lintas dan beragam hal lainnya. Semiotik sosial yakni semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia berwujud lambang, baik lambang berupa kata maupun kalimat. Bahasa merupakan sistem semiotik, tetapi berbeda dengan semiotik umum yang terjadi dari arti dan ekspresi. Bahasa adalah semiotik sosial yang terdiri dari 3 unsur, yakni arti, bentuk, dan ekspresi. Ketiga unsur bahasa membentuk semiotik yang terhubung dengan realisasi, yakni arti atau semantik direalisasikan ke dalam bentuk leksikogramer atau tata bahasa, kemudian direalisasikan lagi ke dalam bentuk bunyi atau fonologi atau ke dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan semiotik umum, satu arti dalam bahasa tidak dapat langsung diartikan atau dikodekan dalam ekspresi. Proses perealisasian dari arti ke ekspresi harus mengikuti 2 tahap. Yang pertama, arti harus direalisasikan ke dalam bentuk tata bahasa atau grammar. Kemudian baru direalisasikan ke dalam bentuk bunyi atau bahasa lisan. Nah, contohnya ada seseorang yang ingin menyampaikan arti, ingin meminta seseorang untuk membuka pintu. Arti ini direalisasikan dulu ke dalam bentuk tata bahasa, barulah direalisasikan ke dalam bentuk bahasa lisan. Ada tata bahasa langsung yang biasanya terkesan tidak sopan, misalnya tutup pintunya. Yang kedua, kamu harus tutup pintunya. Ada juga tata bahasa yang sopan, misalnya tolong tutup pintunya. Dan ada tata bahasa yang sangat sopan. Contohnya, bisakah kamu menutup pintunya? Atau maukah kamu menutup pintunya? Salah satu pakar dalam semiotik yakni Halliday berpendapat bahwa tata bahasa atau grammar dalam sebuah bahasa tidak hanya semata-mata membangun kalimat yang benar, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang menghasilkan makna. Demikianlah penjelasan saya tentang semiotik sosial beserta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.